Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Rahman, NIM 091058042154 dari Prodi Administrasi Publik semester 6 kelas A dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidendren Rapang. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mata kuliah tentang perbandingan administrasi negara atau administrasi publik. Yang pertama, pengertian administrasi publik. Administrasi sebagai proses kegiatan tata usaha pemerintah dan administrasi publik. Administrasi segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi publik memusatkan perhatiannya pada kerjasama yang dilakukan dalam lembaga-lembaga pemerintahan. Ilmu administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari kegiatan kerjasama dalam institusi atau organisasi yang bersifat publik. Kedua, sebagai cabang ilmu administrasi publik menggunakan semua teori konsep dan analisis yang berlaku dalam ilmu administrasi. Pada saat yang sama, administrasi publik juga bermanfaat. Teori dan konsep yang berlaku dalam beberapa cabang dari ilmu sosial seperti ilmu politik, ekonomi, psikologi, antropologi, budaya, dan sosiologi. Pengertian dasar administrasi publik. Yang ketiga, pendekatan administrasi. Pendekatan menurut Morris Peak. Pertama, pendekatan matematik. Yang kedua, pendekatan sumber daya manusia. Yang ketiga, pendekatan sumber daya umum. Pendekatan menurut Pretus. Yang pertama, pendekatan institusional. Yang kedua, pendekatan struktur. Yang ketiga, pendekatan perilaku. Yang keempat, pendekatan pasca perilaku. Yang keempat, pendekatan administrasi publik. Thomas J. David. Yang pertama, pendekatan manajerial. Yang kedua, pendekatan psikologi. Yang ketiga, pendekatan politis. Dan keempat, pendekatan sosial. Menurut C. L. Sarman, yang pertama pendekatan proses administrasi, yang kedua pendekatan empiris, yang ketiga pendekatan perilaku manusia, yang keempat pendekatan sistem sosial, yang kelima pendekatan matematik, dan keenam pendekatan pembuatan keputusan. Menurut Gordon, yang pertama pendekatan tradisional, yang kedua pendekatan perilaku, yang ketiga pendekatan pembuatan keputusan, yang keempat pendekatan ekologis. Studi administrasi publik yang menekankan aspek tradisional dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu ilmu politik, yang kedua pandangan rasional mengenai administrasi, dan yang ketiga gerakan manajemen ilmiah. Yang kelima, tujuan khusus administrasi publik menurut Hayden. Kehadirannya tidak bisa dihindari, mengharapkan kepatuhan, mempunyai prioritas, mempunyai kecualian manajemen, puncaknya adalah politik, penampilannya sulit diukur, dan lebih banyak harapan diletakkan di atas pundak administrasi publik. Yang keenam, sebagai stabilisator masyarakat. Peranan administrasi publik dapat dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu yang pertama sebagai stabilisator masyarakat, yang kedua sebagai kunci masyarakat modern, yang ketiga peranan dalam pembangunan nasional, yang keempat peran dalam perubahan sosial. Yang ketujuh, identifikasi administrasi publik. Scheider menawarkan 5 identifikasi administrasi publik yang terdiri dari identifikasi administrasi pemerintahan, identifikasi organisasi publik, identifikasi orientasi sikap administrasi, identifikasi proses yang bersifat khusus, dan identifikasi aspek publik unsur umum. Identifikasi administrasi publik. Administrasi publik menunjukkan aktivitas komunal yang diorganisasikan secara publik dalam arahan politik dan peroperasian berdasarkan kaidah-kaidah publik. Administrasi publik tidak bisa didefinisikan hanya atas dasar salah satu dari keempat indikator berikut: administrasi pemerintahan, organisasi publik, sikap administrasi, dan proses yang bersifat khusus. 8. Kritis identitas administrasi publik. Kritis identitas administrasi publik berkisar pada persoalan bagaimana administrasi publik memandang dirinya sendiri dalam waktu-waktu silam. Nisola Harry. Secara rinci, krisis identifikasi dimaksud menunjukkan bahwa 1. Krisis identitas yang dihadapi administrasi publik bersumber dari tiadanya kesepakatan tentang administrasi publik sebagai ilmu ataupun
Bukan. Yang kedua, sesuatu pengetahuan dapat dipandang sebagai ilmu apabila memenuhi dua ukuran, yaitu mempunyai paradigma teoristik dan mempunyai teori inti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.